Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau duduk di atas pujian kami ya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar Tuhan. Suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya firman-Mu boleh dapat tempat yang baik dalam kehidupan kami, di tanah hati kami yang subur, hingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Segala bentuk tipu muslihat iblis lewat pikiran yang sia-sia, perkara-perkara yang mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, kami bersehati, kami hancurkan segala tipu muslihat iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasalah saja, Roh Kudus saja yang kami luaskan untuk menguasai kehidupan kami, dalam kami mendengar firman-Mu, hingga firman-Mu ya Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, Roh Kudus, bekerjalah dengan cara-Mu, kuasai bukan kehidupan kami masing-masing dan tempat ini ya Tuhan Yesus, biar kami terus merasakan kehadiran-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Pada pagi hari ini kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tetap berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk tetap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya kita semua mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada pagi hari ini seringkali kita melihat dalam kehidupan kita, Tuhan membawa kita, Tuhan mengizinkan kita ada pada situasi atau keadaan yang kita tidak inginkan. Hanya dengan maksud Tuhan sedang mengajar kita, sedang menegur kita, sedang membentuk kehidupan kita, bahkan mungkin sedang memukul kita melalui pengalaman pahit atau hal-hal yang tidak enak. Tapi dalam semua yang Tuhan izinkan, Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan jugalah yang memulihkan kita. Tuhan jugalah yang menolong kehidupan kita. Tuhan jugalah yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ke-5. Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Puji nama Tuhan. Kita melihat bagaimana kita belajar dari keluarga Yakub ini. Ketika ketika Allah memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel.
Kita tahu bahwa Betel berarti Bait El, berarti rumah Allah, tempat di mana Allah ada. Jadi terus kita tahu dari sini dari perikopnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Jadi sebelumnya dia pernah ke Betel waktu dia lari dari kakaknya Esau. Ketika Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel, berarti Allah memerintahkan untuk dia balik lagi ke rumah Tuhan atau ke Bait El atau rumah Allah, di mana Allah pernah hadir di dalam kehidupannya. Waktu itu ketika dia bermimpi, ketika dia lari dari kakaknya Esau, dia bermimpi bahwa ada malaikat yang turun naik di situ, dan pada saat itu dia memakai batu yang sebagai alas kepalanya itu. Dia memakai batu itu, dia mendirikan tugu dan di situ dinamakan Betel. Kalau kita melihat di sini perjalanan kehidupan Yakub, dia dikatakan seorang penipu karena dia menipu ayahnya juga menipu kakaknya. Pertama dia menipu kakaknya dengan menukarkan kesulungan dengan hak kesulungannya dengan hak kesulungan kakaknya dengan semangkuk kacang merah. Yakub dia yang menipu ayahnya, dia yang sudah menerima berkat-berkat dari ayahnya karena dia menyamar menjadi Esau kakaknya. Itu mengapa sampai Yakub dikatakan penipu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa aslinya, Yakub tuh artinya bukan penipu, tetapi cerdik. Saking cerdiknya sampai nipu kali ya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi arti dari nama Yakub sebenarnya cerdik ya. Cerdiklah seperti ular ya. Firman Tuhan katakan itu ya dalam Perjanjian Baru. Yakub dia menipu. Ketika dia sudah menipu ayahnya, dia juga menipu kakaknya Esau, sehingga selama perjalanan hidupnya Yakub pun alami apa yang dia pernah lakukan. Dia melakukan penipuan, maka ketika dia tinggal di rumah pamannya sendiri, yaitu Laban sendiri sebagai seorang paman tidak mengajarkan yang baik, tetapi dia mengajarkan juga tipu menipu. Ini terjadi selama Yakub berada di tengah-tengah rumah Laban. Pertama, ketika Yakub akan menikah dengan anaknya Laban, dia mencintai Rahel, adik dari Lea, tetapi yang dikasih ketika menikah, maka yang disodorkan itu Lea, bukan Rahel yang ia cintai. 7 tahun dia harus bekerja untuk memperoleh Rahel. Terjadi tipu menipu ini mungkin selama lebih kurang 20 tahun. Yakub tinggal bersama Laban sampai Yakub punya istri yang adalah anak-anak Laban sendiri. Sudah terjadi tipu menipu. Dan Tuhan tidak membiarkan tipu menipu itu terus menerus terjadi, tapi Allah adalah Allah yang mau memulihkan keadaan Yakub. Kalau kita melihat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Ya, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji nama Tuhan. Kita lihat di sini. Ketika Allah memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel, di sini kita melihat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi Tuhan Allah tidak membiarkan tipu menipu ini terus-menerus terjadi dalam keluarga Yakub, tetapi Dia mau memulihkan keadaan keluarga dari Yakub, keluarga besar Yakub ini. Yang Tuhan mau adalah
Bukan saja keluarga besar Yakub ini kembali ke Betel, tetapi yang Tuhan inginkan juga kepada saya dan saudara umatnya, kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kembali balik kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin umatnya atau kita mengenal, bahkan berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga kalau tidak salah. Di situ katakan bahwa Tuhan ingin bukan kita hanya kembali kepada rumah Tuhan, kembali kepada gereja, datang kembali kepada gereja, habis nyanyi-nyanyi, habis dengar firman Tuhan, entah itu dengar firman Tuhan atau tertidur ketika firman Tuhan itu diberitakan. Tetapi di sini yang Tuhan inginkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena di sini dalam ayat yang ke-2 dari Kejadian pasal yang ayat yang ke-1 dari Kejadian pasal yang ke-35 tadi, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi Allah pernah menampakkan diri dan di situ harus membangun mezbah. Mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah pada zaman dulu itu dipakai untuk tempat mempersembahkan korban, entah itu lembu, entah itu domba, kambing domba, itu ditempatkan di mezbah. Dan pada saat ini Allah mengingatkan saya dan saudara lewat Kejadian dari 35, lewat kisah dari Yakub ini, mari kembali ke Betel dan buatlah mezbah, jalinlah kembali hubungan yang lebih dalam lagi, hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Ketika kita datang kepada Tuhan, di sini Yakub mengatakan, karena ketika Yakub di rumah Laban, entah mereka itu orang-orang yang tinggal, baik istri, anak-anaknya dan orang-orang yang dibawa oleh Yakub ini, entah ada yang tinggal di rumah Yakub ini, mereka masih mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa asing. Mereka masih memelihara dewa-dewa asing. Di dalam terjemahan lama dikatakan berhala. Dan di sini umat Tuhan, Yakub diingatkan untuk kembali ke Betel dan kembali membangun mezbah. Perbaiki mezbah yang mungkin sudah rubuh, yang sudah rusak, atau sudah tidak terpelihara pada pagi hari ini. Lewat kisah dari Yakub ini, mari sebagaimana Yakub kembali ke Betel pagi hari ini. Bukan saya percaya kita bukan ke gereja, asal ke gereja saja, tetapi mari kita jalin hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki mezbah kita. Bahkan kita disuruh untuk mengenal, bahkan berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan kerjakan pada Yakub saat itu, mungkin saat ini dia sedang kerjakan bagi umat Tuhan. Dia sedang bawa kita kembali ke Betel. Di dalam Kejadian 1, 35 ayat 1 sampai dengan ke-5. Berangkatlah. Jadi Yakub berangkat. Terjemahan terjemahan lama dikatakan mudik ke Betel, ke rumah Allah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yakub? Pada pagi hari ini juga Tuhan perintahnya kepada umatnya, saya dan saudara, untuk kembali ke bait Allah, membuat kembali ke Betel, ke gereja, untuk kembali membangun mezbah bagi Allah, persembahkan korban persembahan kita kepada Tuhan, entah itu persembahan pujian penyembahan kita, entah itu persembahan kehidupan saya dan saudara di atas mezbah Tuhan, entah itu persembahan korban tatangan kita. Apa yang kita bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan, mezbah berbicara tentang bangun kembali hubungan kita dengan Allah. Allah perintahkan kepada Yakub untuk ke Betel. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Dalam terjemahan lama tadi dikatakan berhala. Yakub dan keluarga harus lebih taat lagi kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Yakub sadar selama ia ada di rumah Laban, Yakub dan keluarga ada dalam kondisi kemerosotan rohani. Karena
Tidak ada yang mereka persembahkan kepada Tuhan ketika mereka ke rumah Laban, bahkan terjadi tipu menipu tadi. Di tengah-tengah keluarga Yakub ini kita melihat Tuhan perintahkan untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Buanglah segala berhala. Di situ dikatakan di dalam terjemahan lama. Jauhkan, buang berhala yang masih ada pada keluarga Yakub. Tahirkanlah, kuduskanlah diri, tukarlah pakaian. Dengan kata lain, ada pembaharuan secara fisik maupun secara rohani terjadi di dalam keluarga Yakub ketika mereka diperintahkan Tuhan untuk datang ke Betel. Mereka membuang segala sesuatu yang tidak berkenan, berhala, dewa-dewa asing mereka dari dalam rumah mereka. Dari dalam rumah atau keluarga mereka masing-masing dibuang. Dan kita melihat di sini pasal yang kedua masih tetap mereka menyerahkan diri, dikuduskan, disucikan secara pribadi, dan mereka memperbaharui janji komitmen mereka kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat mereka juga mengadakan persekutuan dengan Allah karena ada mezbah yang dibangun, menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lihat di sini ketika Yakub dan keluarga berjumpa dengan Allah, maka selalu terjadi perubahan. Yakub yang adalah penipu diubahkan menjadi Israel pada ayat-ayat selanjutnya ya, yang adalah arti dari Israel adalah pejuang atau pemenang, berjuang bersama Tuhan, menang bersama dengan Tuhan. Itu kita melihat di situ bagaimana ada perubahan ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan. Akibat dari pembaharuan ini, Yakub dan keluarganya mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Allah, kehadiran Allah, dan berkat-berkat Allah tercurah bagi keluarga Yakub. Ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ada penyertaan Allah yang ajaib, ada perlindungan Allah. Ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Berhala-berhala atau dewa-dewa asing diserahkan kepada Yakub. Dan saya berpikir kenapa anting-anting ya yang ada di telinga mereka juga mereka serahkan kepada Yakub. Anting-anting yang dipakai pada zaman dulu itu adalah tanda perbudakan, perhambaan. Jadi mereka menyerahkan semua kepada Yakub, tanda mereka sudah diperbudak dosa selama mereka ada di rumah Laban. Karena kalau kita membaca kisah sebelumnya, maka banyak hal terjadi dalam keluarga Yakub. Tapi kita lihat di sini anting-anting pada telinga mereka, lambang perbudakan. Mereka serahkan. Yakub sudah menjadi budak dosa karena dewa-dewa berhala-berhala yang ada di tengah-tengah keluarganya. Semua diserahkan dan Yakub menanamnya di bawah pohon besar di Sikem. Kalau saya baca Sikem itu adalah ibu kota pertama dari Israel. Dan arti dari Sikem itu adalah bahu, punggung atau tulang belikat. Itu arti dari Sikem. Ayat yang kelima. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ketika mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka kedahsyatan yang dari Allah, Allah yang luar biasa menjagai kehidupan mereka. Apa yang pernah hilang dari dalam kehidupan mereka, yang sudah dirasakan oleh Yakub sebelumnya ketika dia lari dari kakaknya, di sini berlaku kembali. Kedahsyatan Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Saudara, Yakub itu bukan Yakub, hanya Yakub saja yang keluar dari rumah Laban, tetapi Yakub dan keluarga besar. Jadi dengan kata lain, Yakub itu tidak membawa dirinya sendiri, tetapi rombongan.
Dan Yakub ini keluar dengan ke-11 anak kalau saya tidak salah. Karena Benyamin yang anak yang ke-12 itu lahir di tengah perjalanan. Nah, Rahel mati di tengah perjalanan mereka. Begitu Bapak Ibu Saudara, begitu pun dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, gereja, sebagai jemaat Tuhan. Bila kita berbalik dari cara hidup kita yang lama, cara hidup yang lama yang tidak menurut firman Tuhan seperti apa yang Yakub lakukan, maka di sini kita melihat ketika kita berbalik untuk taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, jalin hubungan kembali dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bila kita meninggalkan segala berhala kita, dewa-dewa asing. Berhala bukan saja berbicara tentang patung atau dewa yang kita dapat lihat, tetapi berhala itu berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan, kita cintai melebihi kita mencintai Tuhan. Itu berhala, entah itu pekerjaan kita, entah itu hobi kita, entah itu usaha kita. Bila kita mencintai hal-hal ini lebih daripada kita mengutamakan dia, hal-hal ini lebih daripada kita mengutamakan Tuhan, itu pun termasuk berhala. Jadi berhala-berhala ini harus disingkirkan, harus dibuang, harus ditanam. Barulah pemulihan terjadi. Segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan itu berhala. Bila kita serahkan dan kita mau diperbaharui, hidup baru dalam Tuhan, maka apa yang dialami oleh Yakub pun dapat kita alami. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Juga berkat-berkat Tuhan itu akan berjalan, akan diberikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat-ayat yang terakhir kita lihat masih dalam Kejadian pasal yang ke-35. Ayat yang ke-11 saya loncat. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa." Maaf, ayat yang ke-9 saya bacakan dulu. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri dulu pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." Keluarga yang mengalami pemulihan bukan saja mengalami pemulihan secara ekonomi, secara fisik, secara pekerjaan atau apa, tetapi keluarga yang mengalami pemulihan mengalami penyertaan Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-9 di sini kita melihat bagaimana Allah kembali mau menampakkan diri kepada Yakub. Dan nama Yakub diubahkan dari penipu yang tadinya suka nipu sana nipu sini, diganti menjadi Israel yang adalah pemenang, pejuang dan pemenang. Kita melihat di sini bagaimana pemulihan di dalam keluarga, satu keluarga ketika kita datang kembali kepada Allah, kembali ke Betel, pemulihan terjadi, kembali berkat-berkat Allah tercurah, kembali penyertaan, pertolongan Allah dinyatakan bagi kehidupan Yakub. Allah memperbaharui nama Yakub menjadi Israel. Bukan saja nama diperbaharui, tetapi janji-janji kepada Abraham, Ishak juga diperbaharui dalam kehidupan Yakub. Yakub bukan penipu lagi, karena ada watak dan karakter yang diperbaharui. Yakub menjadi Israel, yang berarti orang yang berjaya bersama Tuhan. Israel pejuang dan pemenang. Allah menampakkan diri sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau mengalami kuasa Tuhan, mau mengalami
berkat Tuhan, mau mengalami pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Pagi ini mari firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk kembali ke Betel. Bukan saja kembali ada di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja, tetapi mari kita perbaharui, kita jalin kembali hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Allah mau kita diperbaharui. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa akan menyatakan kuasanya atas kita. Seperti Yakub alami penyertaan, pertolongan Tuhan, begitupun saya dan saudara, begitupun kita jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau Tuhan yang sama, Allah yang sama mau melawat, mau menyatakan kasih dan kuasanya bagi gereja Tuhan saat ini. Kembali ke Betel, Tuhan mau kemuliaannya dinyatakan bagi gereja, bagi kita saat ini. Asal kita mau kembali ke Betel dan membangun Besma bagi Tuhan. Kembali ke rumah Tuhan dan jalinlah hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun kembali hubungan kita yang mungkin pernah terputus seperti Yakub. Dia hanya ke Betel satu kali ketika dia lari dari kakaknya. Seolah-olah tidak memerlukan Tuhan lagi. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Mari kita jalin kembali hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita dapat merasakan, supaya kita dapat menikmati kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah El Shaddai itu, Allah Maha Kuasa itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, menyertai, menolong, memberkati saya dan saudara. Karena kita menjalin hubungan yang erat kembali dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan. Saya tidak panjangkan tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita kembali ke Betel atau bait Allah, ke bait El. Bawa persembahan kita, penyembahan kita, pujian kita, korban-korban kita kepada Tuhan. Maka Allah yang Maha Kuasa akan menyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian jemaat Tuhan yang ada, saya dan saudara.